Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al muallif rahimahullah. Jadi pemirsa Alawin History yang insyaallah diberkahi oleh Allah SWT dan diberi perlindungan, ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, masih tentang seputar kitabus shalah, ya, menerangkan sholat, dan sekarang masih juga permasalahan berkaitan dengan wudhu. Melanjutkan pada faedah yang selanjutnya. Di sini dikatakan man ahsanal wudhu ahsanas salah. Wa man ahsanaha ahsanallahu umura dinihi wa dunya. Barang siapa yang bagus dalam wudhunya, maka sholatnya juga bagus. Jadi mungkin ya di antara kita ada yang sholatnya tidak khusyuk, bisa saja di latar belakangi dengan wudhunya kita yang belum sempurna. Dan di sini dikatakan barang siapa yang wudhunya bagus, ya, sholatnya juga bagus. Jadi wudhu itu juga berpengaruh dalam kualitas sholat kita. Wa man ahsanaha ahsanallahu umura dinihi wa dunyah. Barang siapa yang bagus dalam sholatnya, mendatangkan sunnah-sunnahnya, melakukan sunnah-sunnahnya, maka Allah juga akan memperbagus urusan dunianya dan urusan agamanya. Kita lihat bagaimana Imam Ali Zainal Abidin Ibn Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang dijuluki dengan As-Sajjad, yang ahli sujud. Beliau sholat, ya, wiritannya tiap malam sholat 1000 rakaat, yang mana ketika beliau berwudu terlihat mukanya itu pucat, ya, kuning. Akhirnya ditanya oleh salah seorang yang berada di tempat wudu tersebut, wahai imam, kenapa mukamu pucat ketika berwudu, ya, ketika setelah wudu kenapa pucat? Nah, ini dijawab, nanti tahu habis ini saya akan menghadap siapa. Jadi beliau sangat perhatian juga dengan wudhunya terlebih dahulu sebelum melangsungkan sholat. Dan ini sudah seharusnya bagi kita, ya, untuk memperhatikan wudhu. Jangan asal-asalan ketika berwudhu. Terkadang beberapa rukun ada yang sempurna, padahal kita tahu batas wajah, kemudian batas membasuh tangan, membasuh kaki, akan tetapi mereka tidak memperhatikan hal itu. Dan perlu diketahui bahwasanya seandainya, ya, orang-orang, ya, yang ketika berwudu nggak perhatian dengan wudunya, nggak sah wudunya, otomatis sholatnya juga nggak sah. Apalagi sunnah-sunnahnya, kan gitu. Rukun-rukunnya aja banyak yang menyepelekan, apalagi sunnah-sunnahnya, ya, bersiwak, kemudian menghadap kiblat, kemudian meninggalkan israf, ya, tidak boros dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita utamakan terlebih dahulu ketika kita akan melaksanakan sholat adalah perbaiki wudhu. Maka ketika kita sudah bagus dalam wudhunya, menghadirkan sunnah-sunnahnya, insya Allah sholat kita juga akan bagus, sehingga kita masuk dalam ayat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sehingga sholat kita bisa mencegah hal-hal yang keji dan kemungkaran. Mungkin banyak di sana ada orang yang mempertanyakan, saya sudah sholat tapi kok tetap aja maksiat. Ini berarti ini Qur'annya salah, ini ayatnya salah. Bukan ayatnya yang salah, kita harus lihat dulu sholatnya bagaimana, kan gitu. Bisa aja sholatnya tidak khusyuk, ya, rukun-rukunnya ada yang kurang,
sebelumnya lagi berkaitan dengan wudhu, apakah wudhunya sudah benar apa enggak. Jadi jangan mensalahkan ayatnya, kan, tapi menyalahkan apa yang kita lakukan terlebih dahulu. Sholatnya, wudhunya kita introspeksi terlebih dahulu. Jadi ketika sholatnya sudah bagus, insya Allah Allah akan memperbagus urusan dunia dan akhiratnya. Hadza makna. Baik, kemudian kan Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Al-Habib Umar ini cucu dari Habib Abdullah Al-Haddad, ya. Umar bin Hasan bin Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Yatawadda fil bait. Jadi diceritakan di sini Al-Habib Umar berwudu di rumahnya. Wa kana wudu'uhu yastaghriq sa'ah kamilah. Wudunya ini menghabiskan waktu 1 jam. Sa'ah kamilah, 1 jam sempurna. Ya, lama. Kalau kita mungkin cuman bentaran doang, karena sunnahnya kita abaikan dan lain sebagainya. Tapi 1 jam ini bukan karena waswas, ya, bukan karena ada keraguan, tidak. Akan tetapi bijami'is sunan allati fil wudu. Akan tetapi dia melakukan segala sunnah-sunnah yang ada di wudu. Mulai dari sebelum berwudu, atau di pertengahan wudu, atau setelah berwudu, itu sunnah-sunnahnya semua dilakukan. Jadi 1 jam ini bukan was-was yang banyak kita temukan ketika berwudu itu lama, ya. Jadi kalau seandainya kita diuji, jadi was-was ini sebenarnya salah satu ujian, ya, untuk seseorang. Jadi ketika orang was-was harus kita perangi, jangan diturutin. Kalau kita turutin malah nggak bakal hilang, akan terus ada pada kita. Jadi bahkan diceritakan ada orang yang was-was sampai dia bisa meninggal. Kok bisa, ya? Karena ketika berwudu, ya, jadi wudu di kolam yang besar gitu, tentunya lebih 2 kula. Jadi wudu ngerasa belum sempurna, niatnya itu belum yakin kalau dia sudah niat, sampai dia akhirnya nyebur, ya, menyeburkan diri ke kolam tersebut, tetap juga masih was-was masalah niatnya apakah sudah sah apa belum, sehingga sampai meninggal. Jadi was-was ini adalah salah satu dari godaan syaitan. Jadi harus kita lawan, jangan dipelihara. Nanti akhirnya seperti itu. Jadi Al-Habib Umar di sini berwudu 1 jam bukan karena was-was atau keraguan, akan tetapi karena beliau melakukan sunnah-sunnah yang ada di wudu. Dan sunnah-sunnah itu banyak sekali, ya, mulai dari sebelum wudu, ya, itu juga banyak sekali yang dijabarkan di pembahasan fikih. Ada siwak, kemudian mencuci tangan terlebih dahulu, istiqbalul kiblah, ya, kemudian di tengah wudu, ya, ketika membasuh wajah, membasuh tangan, dan lain sebagainya. Akhiri kemudian setelah wudu mulai dari doa, kemudian mengangkat tangan, sholat sunnah wudu, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah yang kita usaha untuk bisa mengamalkannya. Jadi itu pembahasan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkan apa yang telah disebutkan di kitab tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.